Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Salam kenal Buya, Aki Hartono saking Jakarta Buya. Insyaallah. Mau bertanya mengenai beberapa hal yang memang banyak bertanya kepada kita Buya. Mendidik anak adalah kewajiban orang tua Buya, serta memberikan nafkah adalah kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Pertanyaannya yang pertama adalah, sampai kapan kita memberikan nafkah kepada anak-anak kita? Sementara ada seorang ibu-ibu yang hidupnya sudah janda, mempunyai seorang anak yang hidupnya agak kekurangan karena malas bekerja. Sehingga anak tersebut sudah mempunyai anak yang besar-besar. Dan ibunya adalah seorang janda. Kemudian ada beberapa pendapat tetangga yang mengatakan bahwa tanggung jawab piutang anak itu adalah orang tuanya. Itu Bu yang pertanyaan pertama, apakah betul Bu ya ketika anak sudah besar, sudah mempunyai anak, sementara anak tersebut mempunyai utang piutang terhadap dunia luar adalah tanggung jawab orang tuanya. Terima kasih. Semoga Buya dan keluarga Buya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya sampai kapan? Sampai akil balik. Setelah akil balik sudah berubah lagi. Bukan, jadi begini, kalau sudah akil balik bunyinya sudah berbeda. Lalu kenapa kok kita masih memberi kepada anak kita yang sudah akil balik? Jawabannya adalah karena anak kita di saat akil balik dia masih lemah, masih kita suruh sekolah dan sebagainya. Maka kita memberikan pertolongan kepada anak tersebut dalam irama mewujudkan cita-cita kita, harapan kita, agar dia menjadi anak yang sukses. Sangat aneh orang tua yang senang berderma tapi anaknya yang lemah tidak ditolong, kan begitu? Sangat aneh kalau seorang bapak, kan kamu sudah dewasa, sudah balik, tidak ada urusan dengan saya, ya tidak begitu. Kalau dia lemah, maka saudara yang lemah lebih berhak untuk ditolong daripada orang lain, lebih berhak ditolong daripada orang lain. Nah, anak yang sudah dewasa hidup, misalnya hidup di masyarakat dan seterusnya, kemudian dia punya urusan dalam berbisnis dan sebagainya misalnya, lalu dia punya utang. Apakah orang tua wajib bayar utang? Enggak wajib orang tua bayar utang. Sama orang tua kok tiba-tiba punya utang, anak tidak wajib bayar utang, masing-masing dong. Utang kok ditumpangkan ke orang lain, nggak bener itu. Nggak ada kewajiban utangnya ibu dibayar oleh anak. Cuma jika memang ibunya dalam keadaan susah punya utang, masa hati anak tidak tergerak membayar utang ibunya sementara anak kaya raya? Begitu sebaliknya, jika ternyata sang anak kok punya utang sementara orang tuanya juga mampu, maka ya sangat wajar membantu. Tapi bukan karena utang itu wajib dibayar oleh orang tua, tapi sifatnya kasih sayang. Makanya sebagai seorang anak tahu diri dong, itu sebenarnya bukan kewajiban ayah saya. Kalau sudah seorang mengatakan utang saya adalah wajib dibayar ibu saya atau ayah saya, ini anak keblinger, dia nggak tahu diri, nggak akan bisa bersyukur. Tapi orang tua yang melihat anaknya lemah, lah kok nggak menolong, jangan-jangan keblinger juga dia. Wong anaknya lemah, anaknya nggak mampu. Hidup kita itu bukan hanya hidup melaksanakan kewajiban, kita perlu martabat tingkat tinggi, akhlak. Kalau Anda sudah membayar zakat kepada tetangga Anda, biarpun tangga Anda sakit, mau masuk rumah sakit, Anda juga tenang-tenang aja, urusan Anda kan kewajiban zakat. Tapi batin nurani Anda ini apa kok mati banget ini? Biarpun sudah bayar zakat, dia sakit, memang zakat sudah saya bayar dan tidak cukup untuk berobat, saya beri sedekah, bukan dari zakat lagi, nolong. Tapi secara fikih kan ya, yang penting saya sudah bayar zakat, terserah dia mati kayak ini. Hidup kita kan tidak dengan fikih-fikih saja, ada akhlak yang lebih tinggi lagi. Fikih itu adalah minimal supaya orang tidak masuk kezaliman.
Tuntutan suami istri masalah nafkah. Suami wajib memberi nafkah sebegini jatah. Aslinya begitu, cuman hidup kok pakai jatah-jatahan kan gak enak banget nanti. Gak ada istri antingnya sampai 3 tuh gak ada nanti. Itu kan kasih sayang seorang suami, karena apa? Istri menanakkan nasi, mencucikan baju, merawat anak, ya akhirnya ditambah antingnya 4. Itu kan makna kasih sayang hidup tuh, jangan pakai hitung-hitungan saja. Tapi ada kelebihan, makna kebaikan. Jadi seperti itu. Jadi hutang seorang ibu bukan kewajiban seorang anak. Hutang seorang ayah tidak kewajiban seorang anak. Hutang seorang anak tidak kewajiban seorang ayah juga. Masing-masing. Nggak ada. Akan tapi masalah tolong menolong. Yang nggak benar adalah sudah ditolong nggak tahu diri, ini kan nasib. Ada seorang ibu yang Masya Allah, memang rata-rata ibu itu nggak mau. Umumnya kalau seorang ibu itu nggak mau ngerepotin anak. Jadi capek apapun anak nggak boleh tahu. Cuman sebagai seorang anak, ya jangan gitu dong. Jangan mentang-mentang ibunya suka nerima begitu lalu kita diem. Kerahkan hidup kita untuk ibunda kita. Kita curahkan kemampuan kita dalam membantu kepada ibunda kita. Itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Begitu sebaliknya. Jika seorang anak yang tidak mampu dan sebagainya, kita sebagai seorang ayah mampu, ya sebuah kebaikan kalau kita membantu dia. Cuman yang repot tuh kalau anak tidak tahu diri. Itu juga berbahaya sekali. Ada nasib orang sampai ada anak tidak tahu diri itu sampai berkata kepada bapaknya sama ibunya, ya sudah abah sama ibu kalau tidak mau membayari utang saya atau apa, jatah waris saya aja. Wajib, bapaknya masih hidup waris, kau mati duluan nak, hati-hati ya. Berani minta waris bapaknya masih hidup. Ini ada pernah datang minta waris, jatah waris saya. Kok memastikan betul kalau bapaknya bakal mati duluan? Hati-hati kalau ada anak bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, minta jatah waris, mati duluan kau nanti. Ada semacam itu, minta waris, pernah dengar kan? Masih hidup minta jatah waris, kurang ajar anak itu. Doain ibunya mati itu. Tobat itu kalau ada anak begitu tuh. Apalagi dari majelis sini, tobat. Hati-hati. Jangan seperti itu. Nah, ini adalah masalah adab dan tata krama. Dan hubungan seorang anak dengan ibu harus dengan kasih sayang. Di saat memberi dan saat menerima pun adalah dengan kasih sayang. Memberi dengan kasih sayang. Di saat diberi adalah dengan kasih sayang juga. Terima kasih. Bukan dengan asas mentang-mentang. Ada ibu tidak tahu diri dibeli oleh anaknya, terus ibunya suka kredit, ngutang, riba. Kredit, ngutang, riba. Kredit, sampai anaknya stres. Sama anak juga begitu, bisnis asal saja, dikit-dikit minta ke orang tua dan ini nyiksa orang tua. Nggak pernah syukur lagi. Wah, ini memang anak kurang ajar begitu tuh. Perlu adab, akhlak seperti itu. Indah. Kalau suasana indah kan enak. Sebagai seorang anak mungkin perlu, abah, saya perlu modal abah. Nggak usah ngomong ini jatah saya. Jatah, memang ada jatah. Kamu sudah rumah tangga ya nggak ada jatah-jatahan. Ini kasih sayang abah. Gitu dong ngomongnya. Sebagai seorang ayah, iya sayang. Kau adalah bagian dariku. Kau adalah anakku. Oke, indah. Ayah memberi dengan keindahan, anak nerima dengan keindahan. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.